It's coming home. It's coming home. It's coming home. Seperti Inggris yang pulang ke rumahnya masing-masing tanpa membawa apapun, Dummy Podcast akhirnya comeback. Selamat datang di Dummy Podcast Indonesia. Dummy Podcast edisi ke berapa? Gue nggak tahu. Udah nggak update. Udah kayak nggak penting juga deh. Iya nggak penting ya. Penting tahu sebenarnya. Buat apa? Ya anggap aja ini season baru lah. Pengen taruh di Spotify. Ya nanti diurutin apa sisanya. Tapi lupa password. Ini gue bukan lupa password sih. Loginnya nggak jelas sekarang tuh tahu Spotify. Emang, itu namanya udah tanda-tanda, man. Iya emang itu kan aplikasi Yahudi emang. Capek banget sih kayak gini. Gue baru awal loh katanya kita yang pandai. Gue pengen tapi ini lagi tuh agak kecurang dikit tuh. Iya, memang aplikasi Yahudi. Makanya tidak ada lagu-lagu dari musisi. Tapi Theo Plus ini bukan dari produk Yahudi kan? Aman dong harusnya. Aman. Itu Teh apa? Theo Plus. Theo Plus. Enggak ini ya, enggak ada itu, enggak ada apa buah apa namanya itu? Buah apa? Yang bikin mabuk. Buah zakar. Kecubung. Itu oplos. Itu hanya oplos saja ya, tidak ada tehnya. Tolong. Tapi bro, bentar, gue coba ini aja nih. Tapi goblok sih anjir, maksud gue. Udah tahu efeknya kita udah sama-sama tahu gitu loh. Masih dipakai anjir. Guys, tapi kan emang anak-anak muda tuh emang harus ada keteledoran seperti itu, Yud. Ya, pertama memang keteledoran, terus kedua juga haus akan rasa-rasa penasaran gitu kan. Betul. Tinggi banget gitu, aduh. Gila, gue bridging loh tadi loh. Gokil kan. Kalian harus mengapresiasi gue gitu. Aduh, kita udah tepuk tangan nih. Apa gimana nih? Ya, it's coming home. Alah, bacot. Mata gue perih lagi kan. Coming home sih. Ya, kalau kayak gitu jangan sampai nangis sih, man. Udah nangis gue. Oh ya, kita juga harus memberi selamat ya setelah kita sempat hiatus gitu kan, sempat. Dan gue juga udah lama nggak itu kan ada di depan layar gitu. Akhirnya kita kembali, asik kembali bro. Dengan status yang sudah berbeda-beda nih gue lihat-lihat ya kan. Yoi. Ini kan statusnya Yudi jadi pegawai negeri kan. Waduh, amin sih. Amin ya. Kalau itu sih amin sih, ya kan. Belum Yud. Belum sih honorer. Mana Pak Nadiem Makarim janjinya? Ngomong doang depan DPR. Ya, kalau gitu kan janjinya lebih ke presiden sih ada. Lah, kan saya mau nothing tulus. Oh ya gitu ya. Aduh, iya. Gue sensor. Gue disensor. Ini maksudnya kan presiden yang sedang linglung itu kan, yang ada di Amerika sana. Iya gitu si Biden. Kan dia bilang kan, Joe Biden bilang kan dia mau mesejahterakan guru, tapi dia sendiri lupa nama wakil presidennya. Iya. Aneh banget, Cok. Itulah ya, untuk kedepannya kita tuh juga harus menjadikan Amerika sebagai gitu kan. Waduh. Iya maksudnya hidup personalisasi enggak juga kan nih? Oh enggak. Cuma maksud gue tuh maksud gue menjadikan contoh politik hanya sebagai sekedar politiknya saja yang dijadikan contoh. Gitu. Ya, setuju sih. Jangan memilih presiden yang sudah terlalu tua gitu loh. Iya. Oh, sama. Ini. Enggak sih. Ya udah. Yuk. Nih mohon maaf nih. Saya baru menikah total 16 hari. Ya, 16 hari. Kami baru merasakan nikmatnya menikah, masih mau hidup panjang, tapi memang pinggir jualan tuh seru memang. Pinggir jualan tuh seru. Cuma saya sekarang harus jaga-jaga karena sudah punya istri kan. Jadi harus lebih menjaga tutur kata, harus lebih menjaga
sikap, apalagi di media sosial di YouTube kan. Kalau nggak salah sebelum kita masuk ke topik ya, ada undang-undang baru guys, yang baru disahkan oleh DPR. Apa tuh? Jadi undang-undangnya itu berisi kalau orang yang merasa tersinggung, merasa nggak suka, dia kan bisa buka remote TV di Twitter ya. Yang merasa tersinggung, merasa nggak suka dengan konten video atau audio tersebut, maka platformnya bisa disu, bisa dituntut, dan harus bayar duit. Oh, pasal karet lagi. Yoi, pasal Hah? karet. Enggak ini. Apa nih? Yang itu ya? Undang-undang HT kalau nggak salah. Nggak, kan kalau yang RUU penyiaran jadi beneran dipospon Itu kan. udah. Tapi ternyata ada yang Ah. satu tuh. Jadi kayak ibaratnya Ada. nih, ada dua nih yang mau dimajuin. Yang satu digembur-gemburin, yang ini lolos. Ya paling nggak ada salah satu yang lolos lah, nggak yang ini. Lolos. Kecolongan lah. Kecolongan. Makanya di Twitternya Remo TV dibilang kami kecolongan. Kita tuh kecolongan. Ternyata itulah yang lolos. Jadi video lu itu bisa di take down dan platformnya bisa dituntut atau bahkan lu-nya bisa dituntut, bisa disu. Tapi maksud gue terus harus bikin konten yang kayak gimana ya jadinya kalau jelas. sekarang kan kalau misalkan kita ngomongin ketidaksukaan orang itu kan subjektif, men. Betul. Bisa juga. Kontennya jelas, konten yang harus Bapak Jokowi presiden terbaik. Pokoknya yang pro pemerintah gitu ya kan. Konten yang harus sebenarnya kan Kaisang akan naik jadi gubernur DKI. Itu saya dukung sih, gitu kan. Karena sebenarnya kan negara ini sebenarnya kan bukan negara demokratis ya. Ya. Kan? Gue malas nyapus sih sebetulnya. Sebenarnya, kan emang gitu kan dari UUD 45 aja negara kita itu udah sebenarnya bukan negara demokratis, neo-sosialis aja. Emang. Dadah. Tapi faktanya begitu memang. Tapi ya, kan ini yang untuk kuliah di jurusan sosialis nih. Ayo Yon. Enggak, gue dari emang itu kan memang, cuman maksudnya kan pasti ada sesuatu perubahan gitu loh. Betul. Transisinya enggak semuanya tentang enggak demokratis kan pasti ada ininya gitu. Ada perubahannya lah, masa enggak mau demokratis banget. Walaupun demokratisnya juga ya tidak sesuai harapan ya kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang ini deh, gue rasa kan negara-negara demokratis aja jadi politik, Cuk. Kita lagi bahas tema kita nih, pemuda dan youth life. Betul. Tadi tuh udah bridging ya. Iya makanya udah gua bridgingin, masih begini. Ya udah ayo. Kita usaha lagi nih bridging nih. Abis ini bridgingin lagi, Yon. Aduh, jembatan putus mulu nih, gue lihat. sih. Ini Kabupaten Pandeglang nggak? Jembatan putus mulu tuh, gue lihat tuh. Tapi ya itu kita comeback on fire banget sumpah ini. Comeback yang tidak diharapkan akan sehacep ini sih. Takutnya ntar aku masuk kok saya tertekan. Iya kan. Mana dia juga udah tertekan, kok gue harus lucu ya di sini ya kan. By the way, gue ngomong dukung Aquam yang lagi mengikuti lomba caster ya. Oh iya. Komentator bola bukan caster. Iya, lomba komentator bola di Jebret Media. Dukung dia. Kalau nggak salah semalam dia udah bertanding untuk melaju ke 8 besar. Oh udah, tembus ya? Tembus, 16 besar dia udah tembus. Anjay ya nih, meledak abangku. Jangan sendiri abangku. Ya gitu ya. Nah, ya intinya gue sebenarnya lagi ngobrol sama Ion gitu kan. Ada demokrasi kan banyak jenisnya ya, negara-negara yang demokrasi ya. Contohnya kayak Myanmar itu demokrasi terpimpin kan.
Sebenarnya gue bilang, nah, Dibawa ke gimana sini, maksudnya? astaga. Dibawa ke sini. Itu obrolan makan siang itu. Aduh. Tapi ini Ayolah unik, lanjut dulu lah. tapi ini unik maksudnya gini. Hmm, Myanmar kan secara negara umurnya masih jauh lebih muda kan, ya kan? iya. Dan mereka juga tidak mereka sempat menyicipi apa itu demokrasi waktu siapa namanya? Yang cewek itu, Ya eh, pokoknya itulah. ya yang pemimpin itu naik, mereka sempat mencicipi apa itu demokrasi yang sebebas-bebasnya sebelum akhirnya Iya. junta militer balikan. Walaupun ah, ini fun fact ya, walaupun kenapa militer balik? Karena ibu itu membangun dinasti. Ini serius, gue nggak Ya, ya. bercanda. Tapi kan bukan Saya hal yang baru kalau kayak gitu saya kan. kira Putri Iya, iya. Anwar Dalam aja dunia membangun politik. dinasti. Karena Asia Tenggara kan emang hanya tuh dinasti. Gitu. S-nya apa tuh? Hmm? S-nya apa tuh? Aduh, jangan kayak gini dong. Lagi lu. Dinasti. S-nya semakin jaya dan makmur. S-nya sosialis. Sim. Gimana lu? Berarti sudah benar waktu Jepang. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon apa lagi tuh? Yuk, Pon. lagi. Ayo. Gue suka nih, udah ada yang mulai pakai gimmick nih. Gue suka nih. Lanjut ya. Kan Ya lanjut, demokrasinya lanjut. mereka tuh masih muda gitu kan. Yang dimana memang Hmm. ternyata bahkan Indonesia yang sudah 70 sekian tahun pun memakai sistem demokrasi masih begitu sulit gitu loh. Hah? Bentar man. Indonesia berapa puluh tahun? 70 apa kita 70 lah 70. 79 ya? Apa 78? Wah, emang iya? Gue pikir masih 26 tahun. Wah, wah, wah. Ya jadi gimana man? Itu tadi gimana kan? Iya kan proses peralihannya kan sulit ya maksud gue. Yang Mm-mm. tadinya sudah merasakan dicicipi oleh dipimpin secara demokrasi, lalu harus demokrasi terpimpin, tanda kutip demokrasi terpimpin, balik ke junta militer, kan agak-agaknya agak sulit, apalagi kita masih ingat kan ya, adegan di mana ada tank jalan di depan orang lagi swimming senam. Iya. Itu siaran TV lah gitu. Iya, siaran TV. Ada ibu-ibu lagi senam pagi di belakang tank. Sama barakuda ya kan? Iya. Ini dibombardir gitu gue. Gue mau mirip tapi kok lucu. Pasti pakai satu, dua. Aku ngomongin nangis gue lucu banget. Kayak gitu. Jadi memang masa-masa peralihan itu menurut gue, ya apalagi waktu kan Myanmar peralihan dari demokrasi langsung ke demokrasi terpimpin tanda kutip gitu ya. Gue gak tau lah apa istilahnya. Tapi ya dari demokrasi itu dipimpin lagi kepada junta militer kan masa-masa peralihan itu kan sulit gitu. Ya kayak kita aja gitu yang tadinya dipimpin oleh militer terus sekarang dipimpin oleh apa namanya orang biasa yang suka belusukan gitu ya. Iya betul. Jadi sampai apa? Dia mau keluarin apa nih orang dia? Gue nggak berani man, beneran deh. Gue nggak berani. Kita jangan sampai menghambatkan teman kita ya. Iya makanya. Dia belum PNS loh. Ayo dong. Iya, enggak. Ya, maksudnya dari yang dipimpin militer kan. Soeharto kan militer. Soekarno kan enggak kan? Karena nggak PKI. Itu Bukan PKI. Soekarno itu marhenisme, nasionalis sejati. Iya, dia nasionalis. Tanpa banyak lambang-lambang di bajunya dia ya. Itu lambang. Iya. Betul. Aduh. Man, banyak banget sensornya ini man. Dibakat sumpah. Ya maksudnya kan kita pernah itu kan ya Pak Habibie seorang intelek gitu kan, seorang insinyur, seorang intelek gitu. Terus ada tokoh agama juga. Ya, Gus Dur. Oh iya, Pak Gus Dur. Terus makanya Kristen sih ini susah kan. Iya. Anda tidak suka ya sama itu ya?
sama kiai yang menjadi pemimpin ya? Hah? Gimana? Bisa-bisanya loh pimpinan kita lupa. Iya loh. Gila. Gue lebih takut di framing kayak gini, sumpah. Udah minoritas ini takut. Ya Gue kan? lebih takut framing kayak gini, serem banget framingannya, ya Ya kan? Allah. Terus pernah dipimpin oleh seorang Megawati, kan? ya kan Megawati. anak presiden Iya. dan juga seorang neonasionalisme gitu kan. Ya, yang memperjuangkan Terus PDI Perjuangan gitu kan. Oh iya benar. betul. Sangat berjuang sekali Dengan itu. penghabisan, ya. Terus Habis dipimpin sama Megawati SBY. siapa? Militer. SBY dulu ya. SBY. SBY baru balik ke sipil. Itu dia istilah sipil. Jokowi gitu. Jadi Iya. kan masa-masa peralihan itu kan sulit ya. Apalagi sebentar lagi kita akan dipimpin oleh ex-militer gitu kan. Iya benar. Ya, Betul, kan, betul. ex-militer Pak Prabowo Prabowo. gitu loh. Walaupun didampingi oleh sipil. Nah, maksud gue masa-masa peralihan ini kan masa-masa yang sulit. Suka sulit maksudnya Susah beradaptasinya ya nah, makanya. itu dia, makasih Yot. Gitu Yon, temen Yon. Disaut. Bukan dinikmati. Disaut. Ya gue sih tinggal nunggu aja ya. Gue kan lagi nyiapin materi nih di kepala. Iya betul. Kan kerja sama, kita kan punya tim gitu loh. Iya. Tolonglah. Iya, kecuali player Musashi. Player Musashi. Player Pinoy, berhenti kau main Hauka. Gue capek, bener ya anjir. Ya gitu. Jadi maksud gue kan peralihan itu kan sulit gitu, suka sulit karena harus adaptasi lagi sama ini lagi. Nah, kalian dalam hidup kalian lah waktu bagus nih. Waktu masa-masa peralihan itu tuh apa sih yang kalian lakukan? Waduh. Kalau Iya, tanya ke gue, jawaban gue adalah ya gue nikmati aja. Gue gak ada jawaban lain. Gue nikmati aja. Salah pasti salah, benar ya udah. Tapi itu sih maksudnya ini apa yang gue tanyain, karena ini masih hangat kan. Apa? Oke. Cara lu beradaptasi dari transisi dari bujang ke menikah itu gimana, man? Nah, itu bahasan tuh yang enteng-enteng aja gitu loh. Ngerti nggak sih? makasih Yon, ditolongin Yon. Tadi gue mau harusnya cuman gue lupa. Nes, lihat Nes kelakuannya Nes. Baru nikah lupa. Politik mulu, astaga. Kan ini gue bahas ke diri tadinya. Gimana? Ayo jawab dulu. Siapa duluan? Gue. Tadi kan ditanya transisi lu gimana? Yang gua tanya kan lu dulu. Iya. Karena lu masih hangat. Gue gini sih, masa-masa ntar ini bini gue denger nih kan. Ya, oke. Jadi kalau gue sih yang gue rasain gini, waktu hidup bareng pertama kali gini, hidup bareng kan baru 16 hari ya. Gue ngerasain yang paling jelas kerasa adalah perbedaan kebiasaan. Biasanya di rumah masing-masing gimana, terus tahun pertama sih biasanya kayak gitu. Iya, jadi masih bahkan sampai sekarang kayak gitu masih bukan ya masih baca, masih kalau gue pribadi gue juga masih menyesuaikan kayak ada hal. Contoh paling simpel gini, gue kalau di rumah gue kan Blue Band, Ceres gitu-gitu, roti itu emang suhunya suhu ruangan, ditaruh di luar kulkas. Nah kalau Ines biasanya Ceres Blue Band tuh ditaruh di lemari es di kulkas gitu. Nah tuh ada pembelaan gila. Ada live report bro, ada live report bro, ngeri bro. Itu makanya masih penyesuaian ya, itu ternyata ada plusnya, ada ininya. Jadi ya itu makanya awal-awal kayak bangun tidur gitu kaget gitu kan, buset, bangunnya harus karena dia kan guru kan, jadi ke sekolah tuh harus cepat, harus pagi benar. Sementara gue
Di rumah biasanya kan bangun Iyalah. jam 5 gitu loh, bangun jam 5 udah bangun. Tapi sekarang udah Subuhan maksa loh. kan bangun jam 4 itu untuk nemenin, bantuin gitu. Ya Eh, banyak ininya lah, banyak penyesuaiannya. Terus hal-hal lain ya itu sih. Yang lain mah udah kayak lu lagi pacaran aja gitu, kayak lu pacaran sebelumnya, cuman sekarang lebih intens gitu. Mm-mm. Lebih intens gitu kan. Iya, karena lebih deket kan. Lebih lebih Kalau dekat. intens. hidup aduh, Yot, yot. bentar dulu ini gue nyensornya gimana, Bos? Susah Gak ini Karena usah. kan ada stiker, nanti bisa lah Gak usah ditutup-tutupin. lah. Dapat Tuhan. gaya gede juga. Kenapa sih? Kan Ya, bukan politik, kenapa? Dolar kuning ini nanti nih. Oh gitu. Belum cair AdSense sudah dolar kuning. Ya gitu sih. Jadi Ya aman. masa-masa transisi itu emang ya ini gue lagi menikmatinya gitu, kayak oh ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu, ada perbedaannya ini. Terus kayak ini sih sama ini nih, sudut pandang. Sudut pandangnya gua lihat dari sisi ini, memang kita lebih lebih sering sama, tapi kalau ada kayak dia lihat dari sisi lain, gue lihat dari sisi lain, nah itu tuh oh iya ada ininya ternyata gitu gitu loh. Gitu sih. Kalau lu gimana Yud? Masa transisi apa yang tersusah buat lu? Dalam hidup ya? Bangke giliran ini Yuri masa transisi tersusah gua. Ya. Bro, host bro. Iya iya oke. Apa ya? Sebetulnya gue kurang lebih hampir sama ya. Soalnya kan gue juga hitungannya masih baru, bukan yang lama juga gitu loh. Ah, Lu udah ada setahun belum sih? Udah. udah. Udah ada. Udah ada yang kurang lebih hampir sama sih. Cuman kan mungkin karena udah mulai-mulai ada bagian-bagian yang apa ya, ngomongin dapur gitu kan, keuangan, perekonomian ya udah mulai-mulai ke arah situ ini. Kalau tadi kan Norman arah-arah yang penyesuaian budaya nih. Budaya gue tuh seperti ini nih kebiasaan folkways yang terjadi tuh oh nih kayak gini, oh nih kayak gini, ini kayak gini. Ya, gue udah ya sampai sekarang pun juga masih menyesuaikan. Cuman kan karena mungkin ya kita sama-sama tahu lah ya honorer gimana, jadi ya terkadang udah mulai-mulai perbincangannya udah bukan soal tentang kebiasaan lagi, tapi udah transisinya ke arah yang oh ini bagaimana nih untuk plan finansialnya nih kayak gimana Strategi berarti kayak ya? gitu. Iya gitu, Iya, udah ke situ gue ini. bagaimana hidup atau membuat dapur tetap ngepul dengan keadaan sekarang gitu ya. Iya, Nah, iya ngerti. udah ke situ sih. Kalau dibilang yang ini yang mulai-mulai apa ya, tersulitnya itu bilang sulit juga enggak lah. Bener kata Norman, jalanin aja dulu, namanya rezeki mah kan kita nyari ya. Ada Betul, aja betul. gitu. Dan ini lagi sih, gue mau nanya ini. Karena kan gue belum menikah kan. Gitu. Apa ya? Hal apa yang eh, paling susah untuk lu kompromikan sama pasangan lu gitu, sama pasangan kalian gitu. Dari Anjir, masa-masa muda kalian gitu. susah Duh, dikompromikan. ini mohon maaf nih. Ini cari mati, cowok. Yang enggak, yang aman aja misalkan, aduh gue sekarang udah mulai nggak bisa main game lagi nih, lama-lama kayak gitu. Karena kan masa muda kalian kan itu kan, aman-aman aja kan, pasti kan. Oke, gue dulu deh. Kalau Hmm. dibilang yang susah dikompromikan, alhamdulillah ya. Kayak gue istri gue tuh apa ya, bisa saling ngerti gitu satu sama lain soal kegiatan. Jadi nggak ada yang harus dikompromi. Misalkan kayak uh, istri gue lagi sering banget nih ngelakuin olahraga pound-fit tuh yang pakai stick drum. Oke, ya gue mah oke ya udah nggak apa-apa gitu. Itu pun Oh, lu gue berarti ngebas ya, Yud. iya gitu. Gue sembari nyanyi sih kayaknya. Oh, balik jadi itu kan, balik lagi jadi basis gitu kan. Gitarku petik, bassku betok. Basku betul. Nana cantik, basku betul.
Aduh. Kayak gitu, maksud gue alhamdulillah sejauh ini hal yang nggak bisa dikompromi nggak ada, masih ada batas yang bisa dikompromi, tapi ya sesuai dengan koridornya gitu loh, nggak sampai yang kayak kok ini ini banget tuh, ini banget gitu, jadi masih kayak oh ya udah oke. Tapi kalau udah ini ntar baru mulai diobrolin, misalkan kayak oh ini udah agak sering nih, terus baru diobrolin pelan-pelan, ntar oke agak diridus lagi biar nggak ini gitu, itu doang sih. Tapi Hmm. sejauh ini masih masih ngerti soal kegiatan masing-masing dan masih terkompromi dan masih aman, nggak ada yang nggak bisa dikompromi sejauh ini gue ya. Hmm. Kalau lu gimana, Man? Ya lu udah nggak bisa Tetap main PS lagi, lu nggak bisa main enggak juga sih, gue apa masih bisa atau main game apa, tetap. iya kan? Gue masih bisa main, cuman nggak bisa main game PC kan karena ya apa mejanya belum belum ada gitu kan, dan laptopnya juga Ya, belum kalau tersedia. ada berarti bisa kan. Bisa, Nah, iya bisanya tuh tapi ya bisa. tapi mati. Kalau Bisa. gitu. Iya, Hmm. gue so far gue nggak ada sih, maksudnya Nah, ada sih masih gue juga. tergolong yang belum tahu ya untuk depannya, tapi kayak oh sejauh ini masih aman, masih mungkin ini sih yang jadi pembedanya. Kalau waktu masih bujang kan kayak dan ya ini gua mengamini karena gua anak rumahan ya, anak komplek yang nggak pernah kemana-mana. Gaul makanya main gaul. Gue baru tahu tentang apartemen tuh se-inklusif itu. Norak Atin mau anjir. gue. Hari pertama apa Yud? Yang dia tanya Yud, Emang gimana bocah caranya bodoh aja biar gitu. rembuk? Tetangga tetangga apartemen gimana Guyup-guyup. caranya biar rembuk ya? Allah ya Robbi. Gak bisa juga gitu. Nah, kalau ya yang paling ngebedain tuh waktu masih Ini sih men, bujangan itu ini sih. batas aja sih kalau menurut gue. Nah, iya. Batas aja. Jadi kayak misalnya kita yang main game bisa ini tapi kayak kita punya batas, nongkrong yang misalkan ini tapi kita punya batas, itu aja sih paling. Jadi masih Iya, bisa betul. dikompromi tapi ada batasnya aja, lebih ke situ sih. Iya, ini gini jadi kayak ya itu salah 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 satunya sih yang kayak sekarang udah lebih sadar lu bukan lagi anak rumahan gitu loh, lu status lu sekarang bapak-bapak nih, kepala Kepala rumah keluarga men. tangga, iya, Iya. kepala keluarga, tumpuan Apa ya? rumah tangga, anjir. Hmm. Tulang Bisa punggung. tulang punggung komedi Indonesia. Iya itu sih, jadi lebih kesadaran bahwa ya bukan lagi apa orang di kayak waktu masih bujangan Ya, gitu. kayak misal ya ada di rumah tuh ada yang nunggu lu gitu. Jadi, contoh paling gampang dah, gua kan kalau bangun pagi itu kalau di rumah kan ada doa pagi kan, kalian sholat subuh, nah itu gua ada ini lah renungan pagi Subuhan lah lu. di Hmm. keluarga gua. Habis itu gua bisa tidur lagi. Kalau sekarang kan istri bangun, gua bangun, istri masak, gua lakuin apa yang bisa gua lakuin. Gitu, jangan sampai gua membiarkan istri gua sendirian gitu. Kenapa ada? Kenapa ada? Baik sound. Tapi gitu, jadi Mantap, 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 jadi mantap. lebih ke situ sih arahnya sih, John. Jadi hal-hal yang dikompromikan, ya yang justru yang dikompromikan adalah hal-hal yang sifat jelek gua, bangun tidur tidur lagi, bangun lagi tidur lagi. Biasanya Ya libur itu sih kayak berubah gitu. sekarang. Hah? Biasanya libur. Gue kalau libur gitu kan bangun, set, apa yang gitu terus. Ya udah ntar beli makanan, set, set, set. Jam sekian, jam berapa gitu tidur lagi udah untuk kita tidur gitu. Gini, Gitu. John, justru uniknya adalah setelah lo menikah, lo baru terasa gue punya tanggung jawab nih. Nah, itu Wah, uniknya. gila. Itu Gila, sih susah kalau orang yang nggak pernah bertanggung jawab tiba-tiba ngomong. Kita dari lahir aja tuh udah belajar tanggung jawab man. Iya, cuman maksud gue kan lo menikah nih, ya kan? Iya. Lu hidup dengan pasangan lu.
orang tua pasangan lu yang sudah membesarkan pasangan lu dengan sangat baik nitipin anaknya sama lu gitu kan. Jadi lu kayak Iya, gue tahu. ada hal yang harus Iya, dijaga. ada beban Iya, itu lah. dengan lu membawa dia keluar rumah aja kan itu udah jadi tanggung jawab lu. Iya. Apalagi ini hidup berdua gitu kan. Iya. Gitu. Soalnya ada tuh artis Indonesia yang sampai ke luar negeri yang sekarang nggak terkenal tuh nggak tahu tanggung jawabnya kemana tuh. Mulai Juli ya. Mulai banding-bandingin. mulai gosip. Banding-bandingin mulai. Siapa artis itu? Nah, nanti kita cari tahu siapa dia. Yang penting kan gue pakai fresh care, man. Jelas. Ih, aku suka comebacknya. Semakin masuk jurang. nih Dami yang comeback ini ya. Nih gue tahu ya guys ya. Ini jurang. Ini jurang nih ya. Ini jurang nih ya. Kita tuh udah nggak di sini mainnya. Di sini nih. Nih. Iya. Tapi udah nggak ada yang megang tangan. Kayaknya gue juga akan lepas tangan. Udah nggak ada. Pokoknya udah tinggal lu geser dikit jatuh. Nah itu tuh. Ya udah sih lepas aja gitu kan. Iya. Kayak itu sih kayaknya yang ngomong gue ya. Ya udah lepas aja sih. Oh iya benar. Gitulah pokoknya. Jadi ya pasti ada sih hal-hal yang dikompromikan pasti ada. Cuman balik lagi lu ngeliatnya dari sudut pandang mana. Betul. Ya kita nggak usah ngomongin hal yang sudah menikah. Ketika lu pacaran aja yang pasti ada sesuatu hal yang berubah kan dari diri lu. Iya, Gitu. contoh yang tadinya mungkin lo males mau ngapa-ngapain, tapi begitu doi bilang kesini yuk, wah aku jemput. Langsung jadi social butterfly dan langsung set, ayo gitu. Iya. Langsung seheboh itu. Tuh, gitu ya. Jadi Mampus lu. Gue mau ngeliatnya keselak lagi. Makanya. Nah, ada satu perubahan kan di dalam lu ya gitu. Anjir gue gak apa-apa lah ya. Yang tidak biasa sleep call jadi sleep call kan itu adalah suatu perubahan kan. Anjing. Si anjing. Bangsat. oh, jadi lu jadian ya? Lu pacaran sekarang Yun? Oh gitu. Oh ya. Makanya gue ngantuk kan gue bilang, aduh. Kenapa host jadi ikut terserang? Berarti kan ada hal yang harus lo kompromikan kan, ya bisa lo begadang, Iya. lo paksa tidur untuk sleep call. Kamu tidur belum? Tidur yuk, kita cepat. Mending gitu, nemenin tuh kayak tidur terus kayak anjir nggak tidur tapi gue matiin ntar marah gitu terus gimana ya gitu. Mampus Kayak lu maju kena mundur kena gitu nggak bisa lu. Aduh, mana pagi kerja ya kan? Iya itu kan makanya. Aduh. Terus nanti kalau misalnya tapi gue menikmati itu kok. Kalau misalnya dimarahin, kok nggak tidur sih semalam? Kan kamu bisa jagain kamu. Tapi untungnya gue nggak salah itu sih, itu. Ya lo menikmati kan lu lagi jatuh cinta, lagi mendapatkan apa ya sesuatu seseorang gitu. Jadi menurut gue hal yang alamiah lah yang dilakukan seorang manusia ketika jatuh cinta aja. Aduh bagus banget lagi. Aduh. Gimana Itulah. ya? Lu lah sekarang peralihan lu lah. Apa sih anjir? Dari yang sudah lama tidak mencinta, sekarang menjalin hubungan cinta. Iya. Well, apa ya? Tai lah. Mau boleh lebih spesifik lagi atau mau gimana nih? Gak usah. Oh, gak usah ya Gue udah. gak tahu, karena Ion tahu menurut gue bocor kan. Jadi Ion gak boleh cerita sama gue. Oke, jadi karena kan masih berprinsip ini kan podcast umum lah ya, maksudnya untuk umum gitu. Gue
Dan kisah cinta gue tuh bukan buat umum gitu. Cuma ya, Berarti ini ya, hal yang besar, yang pribadi lu VCS ya? Parah lu. goblok. eh eh si siapa namanya Halilintar tuh ya, dari 2 bulan itu udah haji. Oh, semua orang harus Aduh, tahu. mau masih anjir, gue udah capek Masa banget sih itu. Allah harus Aduh. buat inklusif. Sebenarnya bukan inklusif atau eksklusif gitu, cuma ya gitu. Tapi karena untuk menjawab biar ada konten aja ini ya kan. Ini nanya terakhir deh sebelum tutup deh, udah sejam nih. Betul. Oh, Iya, kalian lu nunggu gue ya? Oh ya. nunggu lu. Astaga. Sorry. Gitu Yud, emang Yud, orang kalau lagi berbunga-bunga tuh otaknya IQ-nya berkurang 2 kayaknya Yud. Ya begini sih, harusnya Oh, maju kalau tapi itu sih teman ini. kita ya, Yud, ya. Kalau itu sih teman kita, ada dulu. Parah, aku dulu. Ada dulu. Oh, kalau gue itu aja sih. Mungkin ya baik lagi kan butuh adaptasi ya kayak Iyalah, kalau adaptasi pasti. ya gue lah udah lama nggak pacaran kan, terus sekarang udah Allah males gue anjing ya lah ini. Iya benar. Oke, Emang oke. harus Ya, butuh ya adaptasi kan. intinya Gua perhalus belajar lagi untuk jatuh cinta ya. bahkan kemarin gue dibilang gini sama dia kayak, lu kayak nggak pernah pacaran ya. Ya, makanya baik lagi emang jadi butuh adaptasi kembali kan. Iya. Karena Jadi kalau itu kan itu dekat soalnya kan. Karena kalau jauh tuh jadi adaptatu. Tapi untungnya dia ngerti kok. males banget sih. Langsung Aduh. disikat jokes lu. Gak usah didengerin jokesnya jelek. Ya, untungnya ngerti ya. Ya, Jadi apa ya, dan untungnya dia ngerti, terus apa ya, ternyata punya partner yang bisa diajak ngobrol banyak hal, itu menyenangkan itu sih. nah, makanya Emang. dari cerita-cerita kita ini kita jadi nyadar bahwa peralihan itu bukan hal yang harus ditakutin. Benar gak? Tapi Betul. tapi kan bagi sebagian orang pun juga menganggap, ya bukan sebagian orang sih, teorinya pun ada bahwa perubahan itu ada baik dan buruk kan. Nah, Betul. tapi itu pun juga subjektif. Kadang perubahan yang anggap kita baik aja itu belum tentu pasti orang menganggap itu baik kan. Baik, Pasti betul. jelek nih gitu. Susah Betul. juga. Ya, itu Makanya orang udah overthinking sebelum bertindak ke peralihan itu. benar. Karena memang justru menurut ya dari cerita-cerita kita gitu, jadi kan masa peralihan itu ya memang harus dinikmati gitu loh. Dinikmati saja. Nggak ada perlu ditakutin. Nikmati. Karena Ya, akan ya adaptasi lagi, penyesuaian dan segala macam. ya lu Ya, gini aja lah. Esensi lu belajar aja. Lu dari yang nggak bisa jadi bisa. Lu yang dari hal yang tidak terbiasa pasti akan terbiasa. Itu aja. iya gitu, betul. Karena masa-masa peralihan menurut gue itu adalah masa-masa yang menyenangkan gitu. Sebelum pada dan itu akan dan itu nggak cuma setahun 2 tahun, men. Maksud gue apalagi kalau dalam hubungan gini kan itu jangka panjang tuh, belum lagi ntar kalau Betul. punya anak, belum lagi kalau anaknya 2 gitu. Betul. Dan sekarang kita tutup ya. Hmm. Peralihan yang paling menyakitkan adalah mendengar saat nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Tutup, Man. Aduh. Tutup, Man. Tapi itu nggak seberapa ya, karena Oh peralihan gitu. yang paling ditakuti banyak orang adalah peralihan kekuasaan tapi suratnya hilang entah kemana. Thank you sudah dengar dari Aduh. Podcast Indonesia di episode kali ini. Gila. Callback-nya jauh banget ya. Gitu kan. Callback-nya jauh banget tuh, Bang. Bisa. Bang. Callback-nya jauh banget, Bang. Sapu lah. Thank you udah dengar dari podcast edisi kali ini. Ini gue nggak tahu edisi berapa, ntar lah gue cek sendiri nih edisi berapa. Udah lama juga nggak rekaman, hampir sebulan lebih. Anyway, jangan lupa buat dengerin podcast-podcastnya dari NPC Network. Emang masih ada? Nggak tahu ada atau enggak. Ya, nggak penting juga sih itu lah. Ya,
tapi yang pasti ADG masih jalan, Hello Betul, Tanda masih jalan, bikin note Twitternya betul, doang. betul. Itu pun saya lagi males ngupdate soalnya nggak ada menarik. Gimana ya? Belum ada yang nendang gitu loh. Terus Apa? ya pokoknya itulah ya. Dan itu ada barcode Saweria dan ada link Saweria di kolom Sekarang deskripsi. sekarang di mana sih Sawirnya? Masih di gua, masih di bawah. Gue nggak tahu ya. Pokoknya nanti kalau nggak di layar kalian ya di link deskripsi lah pokoknya ya. Ah ya betul lah. Ya 10-20 ribu tidak akan membuat anda miskin karena Saweria kami sudah nol. Iya. Kalau ditanya kenapa Hmm. Saweria nol? Habis dimakan oleh biaya perawatan. Salah, bukan itu. Apa? Terkena itu ya, terkena apa? Efek dari Kominfo. Duh, Thank you dengan podcast Indonesia. Gua Norman pamit undur diri. Mau bantu pemerintah mengatasi ransomware. aduh, sama sekali. Gue Yudi pamit undur diri yang cuma mengatakan, cie lagi masuk peralihan, mampus nikmatin aja hidup tuh yang susah-susahnya tuh. Ya, dan gue Irion yang apa? Yang prefer memakai Linux daripada apa namanya? Daripada Windows untuk memegang data ya. Ya Allah. Udah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye guys. Bye bye. Linux Bye-bye. is the best. Kalau kamu punya tim yang bisa ngoding.